Oke, buat video kali ini, kemarin kita udah memperbaiki backend kita, yaitu buat user. Sekarang kita implementasinya. Implementasinya kurang lebih ini masih pakai data dummy. Kurang lebih kayak gini. Buat tampilannya sendiri, ya kalian bisa customisasi sendiri. Nah, ini tampilan yang udah saya buat itu. Ini semuanya masih dummy, ini belum bisa diklik. Edit mungkin diarahkan ke dashboard, masih belum. Delete juga belum. Add user udah. Nah, add user juga ini masih edit user ya, apalah ya, kurang lebih seperti ini sih. Nanti kita perbaiki langsung. Kurang lebih tampilannya bakal kayak gini. Terus ya edit sama tambah user kurang lebih seperti ini sih. Nah, yang paling pertama kita bikin adalah ini, user create. Nah, kita perbaiki dulu ini tuh. Create user. Nah, ini udah berubah. Nah, selanjutnya ini belum diapa-apain ya, belum diapa-apain, paling cuma nambahin handle submit ini di dalam method. Nah, selanjutnya kita bikin datanya dulu, variabel data buat disimpan di vModel. Bentuknya kalau biasanya form lalu ada ini hampir sama kayak register sih, kita copy aja kali dari register. Nah, lebih ini. Nah, udah jadi, tinggal tambahin satu lagi, profile picture. Ini pakainya Camelcast ya guys, ini versi saya sendiri sih. Terus udah sih, tinggal kita panggil di setiap inputan vModel form name and lalu ini email, ini password sama ini. Nah, buat profile picture kita biarin aja kosong karena ini beda sih cara pemanggilannya. Nah, setelah itu kita beresin si profile picture ini agak lupa juga sih, lihat primbon dulu. Apa ya, Starship resource, terus JS, terus bagian pages, company profile. Nah, kita cari bagian image. Nah, kurang lebih seperti ini sih. Nah, jadi di inputannya itu kita nggak pakai vModel, pakainya kita directive add change. Berarti kita bentar, kita pelajarin dulu ini.
file tadi apa ya, logic. This form logo. Kita lihat change-nya, change upload ini tadi tuh upload logo. Oke, kita udah nemu, berarti kita pakai add change. Nah ini misalkan upload picture, udah, terus kita bikin metodenya upload picture. Terus, nah di dalam upload picture ini kasih itu event ya. Kalau kita lihat kita konsol log. Di konsol kita clear konsolnya, terus kita coba upload gambar, misalkan download PNG. Nah ini udah masuk nih, cuman yang kita ambil itu adalah target filenya. Jadi ini target, nanti ada file, target file. Nah yang kita ambil adalah ini. Nah caranya kita coba target files, ini files, cuman dia berbentuk array kan. Nah kita langsung ambil aja array ke 1, array ke 0, array ke 0. Lebih seperti ini. Nah kalau kita coba upload ulang, nah dia udah muncul nih filenya udah dapat, download PNG dan bla 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 itu. Nah tinggal dari sini kita apanya. Oke, jadi dari sini tinggal ke this form, kita masukin ke profile picture. Nah kurang lebih seperti ini aja sih. Ini juga bukan profile picture ya, tapi picture, sorry. Nah selanjutnya tinggal di handle submit. Nah handle submitnya mungkin kalau yang register biasa kan kurang lebih seperti ini. Nah kita caranya itu bukan seperti ini, tapi kita bikin namanya itu let form data, kita instansiasi form data. Kenapa butuh instansiasi ini? Karena yang kita tahu bahwasanya kalau pakai Blade biasa kan di formnya itu kalau ada upload image harus nambahin n type multipart form data. Nah form data n type ini ketika di JavaScript itu, nah kurang seperti ini. Nah di JavaScript itu adanya di form data ini, dan itu udah otomatis bawaan JavaScript atau udah lokalnya laptop gitu, jadi otomatis sudah ada form datanya. Nah tinggal kita masukin satu-satu form data dot append, masukin namanya itu kita samain namanya kayak yang di atas, yaitu name ini koma this form name. Nah kita masukin semua deh, ada 4.
ini mail, ini password, ini picture. Nah setelah itu baru deh sisanya sama kayak ini copy aja. Ininya kita atur jadi user. Nah ininya bukan di form lagi tapi ke form data. Nah, ini konsol log aja deh, log result, ini juga log error, log error. Nah kita coba upload, kita coba create. Ini clear console dulu, kita masukin misalkan griajambudipa@gmail.com, passwordnya password, terus kita masukin profile picture-nya. Nah kalau kita save ini harusnya sukses sih. Nah ini ada error, kita cek di tab jaringan. Errornya itu apa? Oh, errornya itu email field required, name field required, password. Oh ini belum masuk nih. Kita coba lihat dokumentasinya. Ini. Oh iya, kita pakainya jangan post data guys. Kita lihat ke store, bagian action. Kalau post data itu cuman upload yang bersifat nggak ada gambarnya gitu, nggak ada filenya gitu. Nah kita ubah jadi ini nih, post data upload. Berarti ini post datanya kita ganti jadi post data upload. Sisanya sama sih kurang lebih. Nah tinggal kita coba nih upload ulang. Ini saya clear, konsolnya juga di clearin. Ini Griajambudipa, passwordnya password, picture-nya upload. Nah harusnya ini berhasil sih. Dah error lagi. Oke di sini katanya email udah oh iya, ini jangan admin atau ya, ini kan udah terdaftar. Ubah jadi ya contohnya Griajambudipa. Save. Nah ini udah jadi nih, udah kesimpan datanya. Nggak tahu udah simpen ke datanya atau belum, kita lihat database nya sih. ID SQL. Di open di users tadi Griajambudipa ya, data. Nah ini udah masuk nih, gambarnya juga udah masuk, password dan lain sebagainya udah masuk. Berarti buat create nya ini udah jadi guys. Create nya udah jadi, tinggal kita gimana caranya kalau kita masukin validasi misalkan error tadi gitu. Kayak ini kan misalkan kosong. Nah ini belum muncul error sama sekali. Sebenarnya ini sama aja sih kayak register. Kita siapin variabel error dulu. Variabel error
terus kita siapin ini. Terus kita juga pakai ini, is invalid error name, taruh di sini di kelas is invalid error name, nanti bakal munculin ini. Nah, kita copy ke semuanya. Ini ubah jadi email. Ini ubah jadi password. Dan ini diubah jadi picture. Nah, tinggal kita coba nih. Ini kosong semua. Coba save. Ini nggak muncul apa ya? Nah, udah muncul error validasinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus kalau misalkan profile picture-nya kita masukin index HTML tuh. Save. Harusnya nah dia berubah. Berarti ini validasinya udah benar. Cuman saya tuh mau nambahin is disabled. Jadi fungsi is disabled ini is disabled false. Nah, fungsi is disabled ini ketika sedang proses save data, form-formnya ini berubah jadi disabled gitu. Kita coba implementasiin dulu aja. Ini disabled is disabled. Copyin ke semua. Terus is disabled ini defaultnya kan false. Nah, ini bakal berubah jadi true kalau lagi submit. Is disabled true, dan dia bakal false lagi. Ini kenapa bakal false lagi kalau udah sukses sama error, jadi false lagi. Nah, kita coba kalau kita save ini. Nah, dia nggak bisa diklik-klik tuh. Kita ulang tuh, nggak bisa diklik-klik. Nah, itu sih fungsinya. Sama button-buttonnya ini juga nggak bisa diklik. Nah, berarti sama aja sih, kasih disabled kita di mana, copy disabled, ini juga disabled. Nah, kalau ini kita coba save lagi. Nah, dia nggak bisa tuh, nggak bisa diklik. Cuman ini mungkin itu sih ya beresin cancelnya dulu ya. Ini masih bisa diklik. Mungkin caranya itu apa sih, disable ref. Disabled sama sih harusnya. Coba kita bikin manual. Disable
dihapus. Nah harusnya dia masih bisa ya. Disabled. Oh ini masih bisa nih. Coba cari yang lain. Kalau pakai kelas disable ada dihapus. Oh masih bisa ya? Disable. Nggak bisa tuh. Berarti naruhnya di kelas. Berarti sama kayak gini. Ini is disabled. Ininya jadi disabled. Nah, kalau kita save, nah nggak bisa diklik semua. Nah mungkin buat video kali ini itu aja sih. Dan buat yang disabled dan validasi ini bisa diimplementasi juga di register sih. Buat yang disable khususnya ya, ini kan belum ada nih, bisa kalian implementasi juga sih. Oke mungkin itu aja, terima kasih untuk bagian create.